Kota Jakarta Utara membongkar 42 ruko di kawasan Pluit Niaga, Jakarta Utara yang terbukti melanggar aturan karena dibangun di atas bahu jalan dan saluran air. Walau telah melanggar aturan sejak 2019, pemilik ruko lolos dari sanksi. Punya hukum, nggak bisa seenaknya. Sertifikatnya mana? IMB-nya mana? Suka-suka kampanye baik. Keributan antara ketua RT dan pemilik ruko yang viral di media sosial jadi pembuka jalan terkuaknya fakta puluhan ruko di kawasan Pluit Niaga, Jakarta Utara melanggar sejumlah aturan. Total ada 42 ruko yang berada di kawasan Pluit Niaga, Penjaringan, Jakarta Utara ditemukan berdiri di atas bahu jalan dan saluran air. Keributan ini akhirnya mengungkap kenakalan pemilik ruko di kawasan Pluit Niaga yang telah bertahun-tahun menyalahi aturan. Ketua RT setempat, Riang Prasetya, meminta warga patuh terhadap aturan meski baru satu pemilik ruko yang melakukan pembongkaran secara mandiri. Tidak bisa serta-merta kita dalam penertiban melakukan secara represif, nggak bisa. Pasti diberikan kesempatan kepada para warga yang melanggar itu untuk berbenah diri, merapikan diri. Mereka bisa bangun, saya ulang bilang, ya sekarang mereka waktunya untuk mengembalikan fungsi itu. Namun demikian, ini kan dikasih waktu nih 4 hari untuk berbenah diri. Pesan saya, pemerintah adalah pejabat negara. Surat yang dikeluarkan itu atas nama negara. Pesan saya, jangan membangkang dengan pemerintah. Kami punya data sejumlah aturan yang dilanggar pemilik ruko. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 189 Ayat 1 karena mengubah fungsi ruang. Yang kedua, Pasal 190 Ayat 1 akibat tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang. Dan yang terakhir adalah Pasal 192 Ayat 1 akibat menghalangi akses milik umum. Walau telah melanggar aturan sejak 2019, pemilik ruko lolos dari sanksi. Mereka hanya diminta membongkar sendiri ruko di kawasan Pluit Niaga yang memakan bahu jalan dan saluran air. Pengusaha diberi waktu 4 hari dan masih bisa diundur. Berikan waktu sampai dengan hari Selasa, kalau tidak ada setelah maksudnya hari Selasa belum terjadi kesepakatan, artinya pihak pemilik ruko untuk meminta perpanjangan waktu nanti dituliskan dalam surat pernyataannya untuk meminta waktu perpanjangan, dan itu nanti akan kami laporkan. Wali Kota Jakarta Utara mengaku tak membiarkan kasus ini. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro dan sejumlah pihak akan diklarifikasi soal IMB ruko yang diduga menyerobot fasilitas umum di kawasan Pluit ini. Kita rapatkan dengan terkait, terutama terkait dengan izin dan statement yang ada di lokasi tersebut, karena kita harus kaji secara menyeluruh. Sampai kapan Pak Ali? Kita terus dijalani, jadi yang terlibat supaya nanti informasi lengkap. Sementara belum saya informasikan karena rapatnya baru tadi siang. Rapat melibatkan siapa aja Pak Wali? Yang terkait ya nanti ada dari BBI semua, terutama UKP terkait. Hasilnya belum keluar ya? Belum, sebentar itu dulu ya. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan pemerintah kota akan menindak ruko-ruko yang menyalahi aturan. Heru memastikan pemerintah kota Jakarta Utara akan menindak tegas pemilik ruko yang abai. Berarti besok langsung ada pembongkaran dari Pemprov atau gimana Pak? Besok ya Pak ya? Jelang waktu eksekusi, pemilik ruko di kawasan Pluit Niaga, Penjaringan, Jakarta Utara meminta pemerintah kota menunda pembongkaran. Mereka mengaku salah membangun bagian ruko di atas bahu jalan dan saluran air. Namun, pemilik ruko mengaku kecewa karena tak pernah diajak bicara oleh ketua RT dan malah terlibat cekcok. Kita ini di sini meresahkan warga yang mana? Apakah ada banjir? Apakah ada macet? Dia sekarang posisi macet nggak? Nggak ada kan? Jadi maksud tujuannya RT mau apa? Kalau mengenai melanggar, itu memang dari zaman dulu. Kita siap kok, kita siap. Kalau disuburkan, kita bongkar.
Cuma ya kita mau tanyakan, apa maksudnya Pak RT ini? Tujuannya apa? Rabu ini, pemerintah Kota Jakarta Utara membongkar ruko di kawasan Pluit Niaga Penjaringan yang menyalahi aturan. Pembongkaran akan dilakukan petugas Satpol PP Jakarta Utara di area yang melanggar aturan. Tim Liputan, Kompas TV.